Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan belajar bersama, yakni kitab keempat dalam perjanjian lama, yaitu kitab Bilangan. Kitab Bilangan diberi judul dalam bahasa Ibrani yaitu Wayedebar, artinya ia berkata. Dalam tulisan Yahudi yaitu Bemidbar, artinya di padang gurun. Dalam Bilangan 1 ayat 1, kata yang kelima. Dalam bahasa Septuaginta yaitu Arithmoi, artinya bilangan. Dalam bahasa Latin yaitu Liber Numeri. Kata atau judul di padang gurun sebenarnya lebih cocok dan jelas untuk kitab Bilangan karena sesuai dengan isi kitab tersebut, bercerita tentang kisah kehidupan bangsa Israel selama di padang gurun. Kitab Bilangan juga disebut kitab pengembaraan atau juga kitab sungut-sungut. Kitab Bilangan ditulis oleh Musa. Buktinya dalam Bilangan pasal 1 ayat 1 dan pasal 32 ayat 2. Bukti lain adanya kesaksian kuno dari orang-orang Yahudi dan Samaria pada masa dulu. Kitab dalam perjanjian baru juga membuktikan seperti dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 14, Kisah Para Rasul 7 dan Kisah Para Rasul 13 serta 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, dalam Ibrani pasal 3 sampai 4 dan Yudas 11. Tema kitab Bilangan yaitu konsekuensi dari ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan kepada Tuhan Allah yang suci. Adapun ayat kunci dalam kitab Bilangan yaitu Bilangan 14 ayat 28 sampai 34. Kata kuncinya yang pertama korban dan kata kedua adalah kemah suci. Tujuan dari kitab Bilangan yang pertama memberikan catatan kepada bangsa Israel tentang masa selama 40 tahun mengembara di padang gurun. Yang kedua mencatat tentang 2 kali sensus dari 2 generasi bangsa Israel, yakni generasi awal atau generasi yang keluar dari tanah Mesir dalam Bilangan 1 ayat 11 dan generasi akhir yaitu generasi yang lahir selama di padang gurun dalam Bilangan 26. Baiklah, memahami kitab Bilangan secara lebih mudah kita melihat kitab Bilangan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, Allah mempersiapkan angkatan keluaran, yaitu angkatan yang dibawa dari tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Dalam pasal 1 sampai 10. Bagian yang kedua yaitu angkatan keluaran yang kehilangan warisan karena dosa dan ketidakpercayaan mereka dalam pasal 11 sampai 25. Yang ketiga adalah Allah mempersiapkan angkatan baru untuk menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian dalam Bilangan 26 sampai 36. Sesungguhnya di dalam kitab Bilanganlah dicatat bagaimana pelajaran etika yang dialami, yang diterima oleh bangsa Israel ketika berada dalam pengembaraan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Sebenarnya untuk masuk ke tanah perjanjian tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, hanya 2 minggu saja, kurang lebih. Tetapi kenyataannya bangsa Israel menempuh perjalanan yang cukup lama dan jauh, yaitu kurang lebih 40 tahun. Di dalam kitab Bilangan dicatat dan dibentangkan cerita tentang 2 generasi yang berbeda. Dalam pasal 1 sampai 11 dicatat generasi yang pertama, yaitu generasi yang lahir atau yang dibawa dari tanah Mesir
menuju tanah perjanjian. Ini yang dicatat ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mencatat seluruh anak laki-laki yang siap berperang untuk bangsa Israel. Kemudian generasi yang kedua dalam pasal 21 sampai 36 dicatat, yaitu generasi yang sebenarnya dan sesungguhnya yang akan menikmati berkat tanah perjanjian. Generasi ini adalah generasi yang lahir selama di padang gurun. Di dalam kitab Bilangan juga terlihat dan dicatat dua perjalanan penting untuk menuju Kanaan. Dalam dua perjalanan ini dikisahkan yang pertama, yaitu kisah tentang bangsa Israel berada di padang gurun Sinai, dan dalam perjalanan dicatat untuk menuju tanah Kanaan, melewati atau masuk ke padang gurun Paran. Jadi dari gurun Sinai menuju padang gurun Paran. Kemudian perjalanan dari padang gurun Paran menuju Moab. Jadi di sini dicatat tentang perjalanan yang ditempuh oleh bangsa Israel. Bilangan juga mencatat bagaimana sesungguhnya kehidupan dan iman bangsa Israel. Bagian pertama dalam kitab Bilangan tadi bahwa Allah mempersiapkan angkatan keluar untuk memperoleh tanah perjanjian. Yang perlu dipersiapkan adalah menghitung kekuatan tempur bangsa Israel, karena ini sangat penting. Mereka akan mengadakan perjalanan yang cukup jauh dan diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang ada yang akan mereka hadapi di tengah jalan. Kemudian juga persiapan mengatur perkemahan, persiapan mengatur tugas dari suku Lewi, juga mengatur bagaimana sikap bangsa Israel. Dalam bagian yang kedua ini juga dicatat bagaimana sesungguhnya bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu kehilangan warisan mereka. Inilah kisah yang sangat mendramatis sekali. Kisah yang seharusnya menyenangkan karena mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tetapi kenyataannya mereka kehilangan warisan itu karena mereka sendiri, yaitu ketidakpercayaan mereka. Mereka bersungut-sungut ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Kemudian mereka memberontak, mereka melawan Tuhan, dan itu sungguh-sungguh nyata. Itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Dosa dan pemberontakan saat di padang gurun, inilah yang membuat Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Ketidakpercayaan mereka, pemberontakan mereka, membuat mereka tidak menikmati berkat tanah perjanjian. Bagian yang ketiga, yaitu Allah mempersiapkan angkatan baru untuk menduduki tanah Kanaan. Jadi angkatan inilah yang saya katakan tadi, angkatan yang lahir di sepanjang perjalanan di padang gurun. Dalam bagian ini dicatat bahwa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menghitung angkatan baru ini, mengarahkan umat ini untuk mengalahkan bangsa Midian dan bangsa-bangsa yang mereka hadapi di dalam perjalanan berikutnya. Kemudian juga dalam bagian ini dicatat tentang cara persiapan memasuki tanah perjanjian.
Jadi sebenarnya Tuhan sungguh sangat mengasihi bangsa Israel. Perjalanan yang begitu menyenangkan sesungguhnya, tetapi akhirnya sangat menyedihkan bagi bangsa Israel. Jadi padang gurun Sinai mereka mendapat perjanjian dari Tuhan, menerima hukum moral. Kemudian jumlah mereka dihitung menuju perjalanan padang gurun Haran. Di sana Musa mengutus pengintai dan hanya 2 yang memberikan berita yang benar, jelas. Kemudian di bagian tempat yang lain yaitu Moab, di sini adalah cerita yang sangat luar biasa bagaimana generasi yang baru di padang gurun itu mendapat perintah, mendapat nasihat, bimbingan dari Musa sebelum masuk ke tanah perjanjian. Demikian kisah dari Kitab Bilangan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa ketaatan itu sangat penting. Ketika kita memiliki ketaatan, maka Tuhan juga akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Sebaliknya, jika kita tidak taat, maka Tuhan sendiri pun akan bersikap tegas kepada kita yang tidak taat. Demikian